Berawal dari gua main TikTok dan ketemu orang lagi live, captionnya info driver Shopee versus customer. Gua bingung, ini kenapa nih tiba-tiba di malam kayak gini banyak banget nih ojol dari Shopee Food datang ke rumah warga. Kirain ada pembunuhan atau apa, karena kan biasanya kan ojol itu selalu ada di dalam situasi apapun. Nah, tapi kali ini ternyata ada suatu kejadian yang mana di sini terjadi pertikaian, apa ya, pertikaian atau cekcok lah, cekcok antara customer sama abang Shopee Food ya. Ada konteksnya. Jadi sebelum live ini ada, gue udah cari konteksnya guys. Jadi udah ada yang ngasih tahu gue konteksnya dan ini dia konteksnya guys. Ini dia video yang dimaksud guys. Ini dia video yang dimaksud. Sebelum kita nonton videonya, sebaiknya gue ceritain dulu. Ada di captionnya. Kejadian ini tuh di Yogyakarta tanggal 3 Juli 2025. Singkat cerita, saya dan pacar saya ke kampus mengurus keuangan dan keperluan lainnya. Jadi daripada harus bolak-balik ketingan setoran, saya memutuskan untuk ikut pacar saya narik. Selain itu juga ojol pasti tahu kalau malam hari terkadang nganter sampai ke pelosok-pelosok, jadi saya berniat sekalian menemani. Sudah dapat beberapa orderan, kami lanjut makan sebentar dan membeli pakan untuk kucing kami di daerah Godean. Karena kami tidak jadi mengambil sistem hub dan memutuskan narik sembari arah pulang, yaitu Ketingan. Saat membeli pakan, kami dapat pesanan double order dari sistem Shopee karena terima otomatis. Yang satu Fore Coffee dan yang satu lagi spesial sambal. Niat hati pacar saya kasihan sama yang order Fore Coffee, nunggu lama karena dia pernah dapat orderan spesial sambal dan memang lama, disiapkan bisa sampai 1 jam. Oleh karena itu, dia chat customer Fore yang intinya menanyakan buru-buru atau tidak dan juga menjelaskan dapat double order karena sistem. Tapi customer langsung telepon dan tidak mau tahu, harus on time katanya. Saya dengar sendiri dengan nada ketus. Pacar saya langsung buru-buru dan ngebut untuk pick up orderan. Sesampai di Fore, ternyata masih diproses, jadi kita harus menunggu. Setelah Fore selesai, kami langsung ke spesial sambal. Dan seperti yang sudah diduga, pesanan masih on proses dan kami harus menunggu lumayan lama. Kami juga sudah bilang ke pihak resto kalau customer sudah marah-marah. Dan saya pun konfirmasi ke customer Fore, next time kalau buru-buru bisa pesan yang prioritas ya kak. Saat chat itu customer tidak membalas lagi. Setelah spesial sambal selesai, kami langsung mengantar pesanan ke customer 1. Nah, di kondisi ini pacar saya ngebut, berjalan lancar. Namun saat mengantar pesanan kedua, jalan yang akan dilalui ini ternyata macet sekali. Kata orang di sekitar karena ada kirap. Kita pun cari jalan lain dan muter untuk menghindari macet. Kami mencoba konfirmasi ke customer bahwa jalan macet sehingga kami sedang mencari jalan pintas. Customer tersebut membalas, biar bintang yang berbicara. Dari chat ini dan saat dia telepon, saya sudah punya bad feeling. Kami telat kurang lebih 5 menit dari estimasi Shopee. Dan saya memutuskan untuk merekam hal ini. Ternyata benar, sesampai di sana, Bantulan, seperti yang di video, pacar saya mencoba untuk memberikan pesanan dan mau langsung pergi. Tetapi customer tersebut malah menantang, mau dikasih bintang berapa mas? Dengan nada sengak. Pacar saya menjawab, bintang 5 mas, kalau bisa karena ngaruh ke performa. Dan intinya seperti di video. Saat pacar saya menjelaskan double order dari sistem dan masnya tidak percaya, saya ingin membantu menjelaskan apa itu double order terima otomatis. Karena saya tahu pacar saya kurang bisa dalam komunikasi yang baik. Tapi mas tersebut emosi dan seperti yang ada di video, kamu adu mulut dan mas tersebut juga bilang, aku pelayaran loh mbak. Saya balas, lah terus ngopo mas nek pelayaran? Di situ mulai memanas. Keadaan semakin memanas dan ada satu orang, entah saudara atau kakak laki-laki dari customer yang akhirnya tersulut, mengangkat kerah baju saya dan menyeret-nyeret saya seperti yang di video, yang membuat tangan dan muka saya lecet akibat kuku. Ya betul, yang melakukan tersebut malah bukan orang yang cekcok dengan saya. Saya sempat shock dan blank rasanya. Tidak tahu apa dan siapa aja orang-orang tersebut lakukan kepada saya. Kejadian selanjutnya tidak terekam saat saya dijambak oleh salah satu bapak-bapak yang ada di dalam video. Dan satu lagi saya tidak tahu siapa yang menjambak. Saya hanya merasakan dijambak di bagian kiri dan kanan kepala saya. Dan hanya sempat menoleh ke arah bapak di kiri saya karena saya sembari bangun karena terseok-seok ditarik-tarik sana kemari sampai kacamata saya terlepas.
Saat saya sadar, HP saya sudah tidak merekam dan memori saya full. Saya mencoba untuk live di Instagram, namun tidak lama dari situ kami berhasil kabur karena sudah banyak warga yang datang dan mulai memisah. Karena sebelumnya yang mencoba sok memisahkan adalah keluarga pihak tersebut, tapi malah berujung saya dikeroyok dan diintimidasi. Saya harap masalah ini dapat diproses secepat dan seadil-adilnya oleh pihak yang berwenang, karena kejadian ini tidak hanya luka tapi fisik juga psikis bagi saya. @polsek Sleman. Oke. Nah, dan ini dia videonya, guys. Dan ini videonya ya. Kita sama-sama lihat, guys. Kita sama-sama lihat. Ini orang. Oke, dengar dulu deh. Bintang berapa, Mas? Gimana? Bintang berapa? Macet mas, mengurus kalau nggak percaya. Kalau orderan double bukannya harus diasis kita sendiri? Enggak mas. Kalau enggaknya Loh, saya mau ngasih tahu mas. ya masanya saya mau bayar sama dia. Oke, fine, silahkan. Kenapa kita yang Mas? Oke, fine, silahkan. Bintang berapa, Mas? Sudah kayak gini? Aku yang mau nyambut gue Mas. Ini. Aku nih mau pelayaran, Mbak. Aku urusannya begini loh. Rasanya. Lah iya wes, terus aku ngapa nek kue pelayaran mas? Kau ngerti disiplin, Ra? Loh mas, Kau iki ngerti soko tanggung jawab Shopee ini, nih Ra? mas. Mas, iki soko Shopee nih. Oh, Awak saya- dhewe kene. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngapa? Iya. Aku masalahnya rokok. Saya mau menjelaskan sistemnya. Aku Karena dia omongan rokok. dia Aku omongan rokok, Mas. Saya kasih Sing tahu. sapa? Rasa bunga. Bate ani. Loh, siapa yang teriak-teriak? Oh, emang Aku bukan bukan ya. Santoy. Aku marah bunga. Aku ra urusan kowe. Loh, saya kue pelayaran ngapa? Hah? Saya kue pelayaran ngapa? Aku mau ora bunga, kowe ngomong bunga. Lah, kowe sih lho. Sing naikin nada. Hei, Saya nggak bisa sama lu. Saya mau menjelaskan. Sing tanggung jawab sapa? Ya, tak rambung kira. Kowe tak bintang siji apa tak SB iki ning kene. Wes bintang siji. Ngapa? Bintang siji. Rumah samu ke sopo? Oh, dia udah Bocah kok bisa jora. Mas, samu kowe samu, Cuk. Rumah samu cah kowe gak omongan kok ngono kuwi. Ya, itu dia videonya, guys. Itu dia videonya. Terus nih, gue nemu lagi, guys, di TikTok ternyata banyak banget yang lagi live di Polres dan segala macam. Nah, ini ada yang lebih dekat nih. Coba kita lihat ya. Oh, ini nih. Ini gue nggak tahu nih. Proses hukum arep urusan kui ame apapun ya wis monggo. Gas. Sebenarnya kita sudah dari pihak jenengan dan teman-teman kita sudah mencoba untuk kongres dan kongres metu walaupun tanggapannya teman-teman masih emosi dan lain sebagainya ya wes kita sudah berusaha semaksimal mungkin saja. Coba, guys, translate, guys. Pakai mic aja pakai mic, tapi sebenarnya Kecewa iki kuwi, Pak. sebenarnya dia pakai mic ribut-ribut. Tapi yang aku ini momen kurang jelas Pak. Ya Pak, sebenarnya yang dipermasalahkan itu kurang jelasnya. Klarifikasinya apa? Sama aja. Maaf ini ya. Sekarang di video, kalau dia tidak melihat, saya nggak mau. Pasti itu jawabannya. Minta A dikasih B, B kasih C kan itu. Iya kan, teman-teman. Jadi proses hukum tetap laksanakan. Ya kan? Pasti. Udah percayakan kepada kita. Untuk minta maaf sudah kita kasih 2 kali, ya kan? Masa masih malah 3 kali dia minta maaf. Tadi udah disampaikan oleh koordinator Mbak Puri sama Mas
silakan rekan-rekan diem ngomong ting dhewe celbu. Nah gitu. Nah, seperti ini kan nggak menyelesaikan masalah. Karena apa? Teman-teman nggak ada ini, inginnya ya hanya melampiaskan emosinya saja aja gitu loh. Menurut saya udah cukup lah. Yang seperti ini udah biar proses hukum, kalau memang dia salah akan diproses di Polres Sleman. Itu aja, oke? Intinya itu. Monggo. Minta klarif ya intinya ya. Mungkin yang akalnya sehat, teman-teman mungkin yang bisa menjadi mediator ya ditenangkan. Jangan sampai permasalahan ini yang harusnya antar individu menjadi permasalahan yang lain. Contoh rusak rumah nanti. Dekat-dekat jadi masalah lagi. Ya kan? Ya nih untuk masalah ini tadi teman-teman yang lepas dari sini Pak, mau nih kita pokoknya ini yang di sini kita sepakat untuk wes hukum kita tetap proses dan kita mengawal yang di sini. Untuk teman-teman yang harus kebacut ucul kita tidak bisa membendung amarah mereka. Jadi nanti ibaratnya itu udah urusan lain. Ibaratnya seperti itu. Iya, makanya kita ini ya tetap akan kita kawal semuanya. Polisi akan mengawal. Siapapun akan kita beri pelindungan. Ya, kita akan melindungi semuanya. Orang salah pun kita lindungi. Jangan sampai rekan-rekan yang benar melakukan perbuatan yang salah. Ya, dan itu aja ya. Saya terima kasih rekan-rekan semuanya. Bisa harapan saya bisa menjaga ketertiban ini karena rekan-rekan adalah mitra saya. Pemberi informasi kejahatan adalah rekan-rekan semua yang di lapangan. Oke, ya. Kami juga minta maaf ya Pak. Ya, santai aja, aman. Yuk, oke. Bubar ya, bubar ya. Kita lanjutkan ke rumahnya. Kita kawal ke rumahnya. Oke, mau lanjut ke rumah ternyata guys. Khawatirkan terjadi sesuatu ini, kepolisian sudah bersiap-siap menyusul. Oke, kita coba lihat live yang lain dulu guys. Rata-rata live-nya masih pada di kantor polisi ya, di Polresta guys sepertinya. Oke, jadi intinya kalau dari yang gue lihat di sini seperti yang udah dijabarkan di caption tadi ya, intinya sini yang customer ini dia pesan kopi fore ya kan. Singkatnya gini guys, nih kita coba merangkum ya. Intinya tuh ada customer yang memesan kopi fore. Tapi ternyata dari sistem si Shopee-nya ini tadi itu tuh dapat double order terus dia otomatis gitu loh, otomatis keterima gitu loh. Terus intinya si dari pihak ojol di pihak Shopee udah menjelaskan bahwasannya kalau ini agak sedikit terlambat karena dia dapat double order dan segala macamnya. Singkat cerita, intinya si customer ini dia nggak mau tahu pokoknya harus datang tepat waktu. Nah, sesuai estimasi Shopee, si ojol ini tadi, Shopee Food ini telat kurang lebih 5 menit. 5 menit loh ya, kurang lebih 5 menit. Dan seperti yang ada di video, ini mas-mas yang mesan tadi dia nantang mau di bintang berapa, katanya kan mau di bintang berapa. Terus yang abang ojolnya bilang bintang 5 karena ngaruh ke performa. Nah, terus si ceweknya tadi tuh menjelaskan bahwasannya tuh kita nih dapat double order gini loh, gini. Yang customer ini tidak terima. Yang kerja siapa? Katanya yang kerja siapa? Ya dia. Aku mau ngomong sama dia, masih abang-abang Shopee ini. Dan sampai akhirnya orang ini emosi, dia nyebut, aku ini pelayaran loh mbak, katanya. Ya terus kenapa kalau pelayaran? Ya kan? Dia bilang tadi, pernah diajarin disiplin nggak? Nyambung menurut gua. Nggak ada nyambung-nyambung ya, ngapa ngomongin ke disiplin waktu gitu maksudnya. Nah, sampai akhirnya orang ini tantrum sendiri dan seperti yang di caption mbaknya, dia sampai datanglah orang-orang di rumahnya ini menjambak. Kalau yang dari gua lihat di sini ya, yang kayaknya si orang pelayaran ini lagi ada permasalahan mental kayaknya. Ya, permasalahan mental. Karena pertama apa? Yang teriak-teriak di sini tuh dia loh. Dia yang udah kayak orang kesurupan nih kalau kita lihat ya. Nih coba kita dengar lagi ya. Gini. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngapa? Tuh. Mulai tantrum di sini. Saya mau menjelaskan sistemnya. Aku Karena dia ngomongan ro kowe. Aku mau ro kowe, Mas. Saya kasih Sing sapa? Rasa bunga. Oh, udah. Siapa yang teriak-teriak? Tuh. Udah keluar kata-kata kasar di sini.
Terlihat ya nih orangnya ya, nih. Terlihat nih orangnya, guys. Gua kira udah tua, ternyata masih cukup muda ya. Ya, gue nggak tahu kenapa orang-orang sangat hobi gitu bawa-bawa status kerja dia, mau kerja di pelayaran lah, kan biasanya orang kayak ini, aku nih aparat loh, aku ini polisi loh, aku ini TNI loh, aku ini loh, aku ini itu loh. Kenapa orang-orang sangat demen gitu bawa pekerjaannya? Terus kenapa kalau misalnya kamu pelayaran, kita harus apa? Kita harus hormat gitu. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Bener ya, kalau menurut gue bener yang dibilang si cewek ini tadi. Terus kenapa kalau pelayaran tapi ternyata dia tantrum, emosi di sini? Aku marah bro. Aku urusan oke. Aku mau ora bengok, kok ngomong bengok. Kowe sih lho. Sing naik nada. Saya enggak bisa sama kamu. Saya mau menjelaskan. Sing tanggung jawab sapa? Ya, tak rambung kira. Kamu tak bintang siji apa tak SP ini gini. Wes bintang siji. Perlu diingat sekali lagi ya, ini hanya karena keterlambatan 5 menit guys. Hanya gara-gara keterlambatan 5 menit. Dan dia sudah se-emosi itu. Kalau dari menurut pandangan gue, seperti yang gue bilang tadi ya, di sini emang terlihat seperti ada permasalahan mental. Kita tidak tahu ya, ya mungkin bisa jadi lagi ada masalah di rumah ya. Bisa jadi ada masalah lain, misalnya seperti kalah gitu main slot misalnya gitu kan nggak ada yang tahu gitu guys. Jadi itu melampiaskan emosi karena rasanya nggak perlu sampai semarah itu hanya gara-gara telat 5 menit gitu guys. Hanya gara-gara telat 5 menit tuh kayaknya nggak perlu semarah itu. Tuh. Terlihat dari begini tuh terlihat seperti dia tidak bisa mengontrol emosinya guys. Emang dari awal nih orang udah emosi kayak si customer ini, mulai dari kayak gak mau tahu, pokoknya harus tepat waktu gitu. Itu udah menunjukkan tanda-tanda kalau nih orang emang udah ada something yang jelek mungkin ya. Karena memang terlihat nih dari cara teriaknya itu emang udah putus asa atau apa, nggak ngerti lah. Tapi memang dari teriakannya memang kayak dia yang ada bermasalah di sini guys. Kalau misalnya kalian bilang, tapi kan yang cewek teriak duluan. Gue rasa kita juga harus memaklumi gitu guys. Siapa sih yang nggak emosi juga melihat orang sok iya begitu, sok hebat kayak gitu, show off begitu. Ketika dijelasin dia malah udah lu nggak usah ngomong, aku mau ngomong sama dia gitu ya kan. Sementara dia sendiri nggak mau dengar pendapat orang lain, makanya jadinya ya udah emosi, sama-sama emosi. Tapi terlihat di sini yang lebih emosi si customer kayaknya. Tuh. Lihat. Dan ini semua hanya gara-gara kurang lebih 5 menit. Kalau udah sampai penjambakan seperti yang dijabarkan oleh mbaknya tadi, berarti itu emang udah ada tanda-tanda apa ya istilahnya ya. Emang ada tindakan kekerasan di sini. Orangnya udah diamanin di Polresta Sleman katanya. Oh. Ini ada video pelakunya udah diamankan ya sepertinya ya. Wah, ini pelaku sudah diamankan guys ternyata di Polresta itu sepertinya ya. Tuh. Terlihat warga seperti emosi sekali. Warga ojol maksudnya. Diam guys. Dia mau ngobrol. Selamat malam. Apa? Nggak ngomong apa lu goblok ya. Wah, langsung diamankan kah?
OTW rumahnya lagi nih. TKP. Pantas sudah nggak ada di rumah, orang pelakunya udah di ini ya, udah di Polresta ternyata. Harusnya kalau orang waras nggak perlu sampai segininya nggak sih? Mungkin kalau kita bete iya, mungkin kita kesel iya kan? Mungkin kita sangat membutuhkan kopi ini. Kalau misalnya kita tidak minum fore, kita sakau gitu. Mungkin kita bisa bete iya, tapi rasanya hanya untuk gara-gara perkara telat 5 menit ya, yang pada akhirnya barangnya juga nyampe. Ini menurut gue udah terlalu berlebihan. Sampai dia harus mencakar, menjambak, narik kerah, itu udah berlebihan sekali menurut gue. Kayak kamu kemarin bang, telat gacuan kan biasa aja, nggak perlu marah-marah. Iya, rasanya tidak perlu segitunya gitu guys. Rasanya kita tidak perlu sampai anarkis begini loh. Tapi mungkin ada benarnya, karena mungkin ini terlihat di rumahnya ini lagi ada acara kali ya. Terlihat rumahnya lagi rame nih orang nih, ya kan? Ceritanya nih, wah anak pelayaran nih hebat nih. Ada keluarga di antara keluarga kami ada yang pelayaran nih hebat nih, baru pulang melaut atau apa gitu kan. Lagi rame nih rumahnya, ada bapak, ada keluarga-keluarga yang lain, saatnya show off gak sih? Bener, kalau gue melihat tadi komen tuh setuju gue. Mungkin bisa jadi ya. No, kan ini kan terlihat nih di sini nih. Wah, ini lagi pada kumpul-kumpul ya kan. Lah iya wes, terus aku pelayaran mas. Kan ngerti disiplin Ra? Nah, udah mulai pelayaran nih, udah ngerti disiplin. Iya, si paling iya dah pelayaran, si paling ngerti disiplin gitu guys. Gue tidak membenarkan tindakan, maksudnya tuh gue tidak membenarkan Shopee-nya ya, abang-abang Shopee-nya. Mereka juga tahu kalau mereka tuh telat gitu ya kan. Tapi tidak, menurut gue tuh intinya tidak sampai kekerasan sih harusnya. Ya kalau bintang berbicara ya udah, harusnya cukup di bintang aja. Mau lu bintang 1 udah, nggak usah lu tip, nggak usah lu bilang makasih, udah. Nggak perlu sampai lu kekerasan. Makanya gue nggak ngerti gitu kenapa orang-orang mau menghabiskan energi hanya untuk marah-marah begini gitu, yang berujung akhirnya ke polisi. Kenapa mau buang-buang energi? Coba kalau orang ini diam aja udah, diam, abangnya pergi, kita tekan bintang 1, udah selesai masalah. Kalau misalnya orang ojolnya marah-marah, woi jancu gitu ya kan, kenapa nih aku dikasih bintang 1? Lah iya, kowe telat gitu. Mungkin nggak ada masalah, kita yang harus tenang gitu. Tapi enggak guys, ternyata orang ini emang, menurut gue emang ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Lagi ada something mungkin. Harusnya udah pulang, orangnya pergi, udah kasih bintang 1, kelar urusan. Woi, apa nih? Nah, ini. Oh, ini kah orangnya? Ini. Lihat sekarang, hanya perkara emosi kita sampai kemana-mana. Kenapa ini mas, kronologi lengkap bisa dicek di IG Merapi Uncover. Sepertinya malam ini nggak bakal ada info lebih lanjut. Jadi di waktu yang udah mau jam 5 pagi ini guys, udah keluar akhirnya breaking news, permohonan maaf dan klarifikasi dari mas-mas pelayaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takbir dari Salasini Wartiana memohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarif juga akhirnya ya. Akuntansi kok bisa di pelayaran? Ya, ini kah? Nah, ngaku-ngaku meremehkan netizen Indo ini. Tuh, emang orang suka ngaku-ngaku nih begini. Merapi Undercover. Seperti akun ini sangat update ya. Breaking news, setelah 451 jam 5:03 terjadi chaos di depan gang mix komputer Jalan Godian. Wah. Wah, itu toko orang kah? Toko orang kah itu? Itu toko orang kah? Oh, itu mobil polisi. Oke.
Jam 5.03 terjadi chaos depan geng yang tadi. Geng. Jadi warga ojol ini tidak terima ya dengan cuman klarif doang ya. Wah gila. Jadi rusuh gini guys, hanya perkara telat 5 menit guys. Nih, detik mobil dibalik. Wah gila, chaos parah. Jadi rusuh ya. Lanjut. Wah, udah kebalik tuh mobil, guys. Nih, apa nggak jadi makin bahaya ini? Mobil polisi dibalik-balikin begini. Malah jadi kesalnya ke polisi ya. Ya, jadi anarkis. Karena emang ini jadi sasaran empuk gitu guys, buat orang melampiaskan amarahnya. Tuh. Kalau begini jujur gue juga nggak tahu menilainya gimana lagi ya. Karena dari perkara telat 5 menit jadi malah melawan polisi gitu guys. Ini udah kemana-mana guys. Sejak ini polisi ini Wah, ini parah bener ini guys. Oh, baru update banget 1 menit yang lalu guys. Nah, ini apa lagi nih? Breaking news, selamat pagi Min. Tadi demo Shopee di lampu merah, godean salah satu oknum merusak fasilitas toko yang masih lingkup desaku, dan saya sempat menegur, Mas jangan ngerusak fasilitas toko, tapi tiba-tiba saya malah dikeroyok sama oknum oren, dan saya minta itikat baik untuk oknum yang ngeroyok aku Min. Nah kan udah kemana-mana. Ini udah kemana-mana cuy. Udah kemana-mana ini cuy. Kejadian kocok-kocok oren sebelum bubar sekitar jam 5 pagi. Wow. Udah melebar kemana-mana. Hanya gara-gara itu guys. Hanya gara-gara telat 5 menit. Kalau ini gue juga sekali lagi gue tidak membenarkan ya. Lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, orang-orang tuh suka mencari apa namanya ya, sasaran gitu, sasaran untuk disalahkan ya. Terlepas sih keputusan polisi tadi itu memuaskan orang apa enggak, tapi ini udah too much gak sih? Udah sampai rusuh kayak gini jadi anarkis. Udah sampai ngeroyok orang. Wah, ini udah bahaya banget nih guys. Nih, analisis sederhana kasus driver Shopee Food versus orang pelayaran.
Kronologi singkat, seorang customer yang mengaku orang pelayaran tidak terima pesanan telat 5 menit, memberi bintang 1 dan berkata arogan, "Saya orang pelayaran, tahu disiplin tidak?" Meski driver menjelaskan kondisi macet dan jenis orderan non-prioritas, customer tetap emosi, memicu cekcok, bentakan hingga dugaan penganiayaan. Kasus ini viral dan memicu solidaritas ratusan driver lain mendatangi rumah customer. Analisis hukum, customer dapat dikenakan pasal 351 KUHP penganiayaan dan pasal 315 KUHP penghinaan. Namun karena ancaman hukum di bawah 5 tahun, besar kemungkinan kasus ini diarahkan ke jalur restoratif justice atau perdamaian dengan pelaku membayar ganti rugi atau kompensasi. Saran, korban sebaiknya didampingi tim kuasa hukum agar perlindungan hukum maksimal dan bisa merepresentasikan kepentingan para driver yang telah berusaha payah bersolidaritas. Terima kasih. Terpantau rumah mas-mas pelayaran rate 1 pagi ini. Di rating 1. Rumahnya di rate bintang 1 anjing. Rumah Birda. Di rate bintang 1 anjing. Wah, ini kronologi lengkap banget ya di sini ya. Untuk sampai malam ini guys, sampai malam ketika ini lagi di dalam kejadian begini, masih belum tahu nih endingnya gimana. Mungkin setelah konten ini tayang udah ada hasilnya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar nanti guys ya. Tapi balik lagi seperti yang gue bilang, ini sepertinya memang dari customer yang memang tidak bisa menjaga emosinya ini guys. Dan emang ini kejadiannya udah dari 3 Juli ya. Jadi udah ini di tanggal 5 subuh guys. Udah 2 hari berlalu. Jadi emang ada kemungkinan orangnya udah pergi juga. Enggak, dari teriakannya itu emang udah mengindikasikan ini orang lagi desperate guys. Ini emang dia udah emosi nih guys. Udah emosi dari awal tapi nggak tahu mau dilampiasin kemana. Ya intinya sama-sama kita tunggu. Kejadian ini ya. Ini dari Kak Ayu Tias. Wah itu tuh. Itu kah bekas cakarannya? Tuh. Sepertinya iya guys. Ya sepertinya ini bekas cakarannya ya. Tadi emang ada bapak-bapak yang ngejelasin kalau rumahnya emang udah kosong dari hari sebelumnya karena mungkin tahu bakal rame. Oh, ini kah? Bengkak-bengkak ya. Saya sangat berterima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menawarkan bantuan pengacara, menanyakan kondisi saya, sudah bantu memviralkan, dan terutama untuk teman-teman Shopee driver yang sudah menuju ke lokasi. Saya sudah melakukan visum dan melaporkan ke Polres Sleman setelah beberapa jam kejadian tersebut. Dan saat ini saya masih menunggu panggilan dari pihak Polres. Maaf jika pesan tidak terbalas satu-satu. Saat ini saya masih mencoba untuk menenangkan diri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak. Nah, nih guys, kondisi KKS setelah dianiaya ya. Hanya gara-gara orderan telat 5 menit. Ya emang udah dunia ini udah cukup gila kayaknya ya. Udah cukup gila, emosi itu udah nggak bisa dikontrol lagi. Yang berujung merugikan diri sendiri. Jadi pesannya adalah kontrol emosi guys ya. Banyak sekali kejadian-kejadian merugikan yang berawal dari emosi ini. Mulai dari hal-hal seperti ini. Terus juga bisa jadi kalian emosi di jalan. Ini juga penting ya, gue ingatkan kepada penonton-penonton semua. Banyak orang-orang yang hanya perkara di klakson terus emosi, udah bentrok di jalan, ribut sana sini, masuk rumah sakit, balap-balapan terus panas sendiri gitu ya kan. Panas nih ada orang apa namanya lagi di mobil, terus mobil lu disalip, terus lu emosi gitu. Udah sabar aja, udah banyak hal di dunia ini yang mesti kita lakukan ya ketimbang emosi gitu guys. Ingat One Piece aja endingnya belum ketahuan gitu guys ya. Masa kalian udah mau kena penjara, udah bisa aja kalian tuh udah nggak ada di dunia ini gara-gara emosi ya kan. Jadi kontrol ya. Kontrol emosi kita guys. Itu pesan gue untuk kepada penonton semua kali ini guys. Kalau begitu sampai jumpa semuanya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe pendapat kalian soal ini. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. See you next time guys. Bye.